Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan alhamdulillah program metodeku untuk khatam Al-Quran sekarang sudah mulai membuka untuk angkatan yang kedua, yang mana angkatan pertama sudah sebagiannya ya, sudah ada yang khatam sekali, ada yang khatam dua kali, dengan program-program yang eh, ditawarkan oleh panitia yang berisi 5 program. Baik program untuk eh, 3 juz, membaca Al-Quran 3 juz sehari, atau 2 juz sehari, atau 1 juz, atau setengah juz, dan seperempat juz. Pada kesempatan kali ini, untuk angkatan kedua ini, kita akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan eh, teknis pelaksanaan program yang akan kita laksanakan insya Allah untuk angkatan kedua, dimulai untuk hari besok, hari Sabtu insya Allah. Jadi, ikhwas sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh kepada teknik pelaksanaan eh, program khatam Al-Quran, ini program metodeku untuk khatam Al-Quran, kita sama-sama saling mengingatkan berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, khususnya di Quran surat Fatir ya, ayat 29, Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, ya, ini kuncinya. Mereka selalu membaca kitab Allah dan mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan diam-diam atau secara terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sehingga Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Membaca Al-Quran bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, membaca secara hukum, yaitu membenarkan berita yang dibawa oleh Al-Quran, melaksanakan hukum-hukumnya, ya, menjauhi larangan-larangannya, dan ini konteks daripada Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia yang membawa keselamatan mereka di dunia dan juga kebahagiaan mereka di akhirat. Konteks membaca Al-Quran yang kedua, membaca secara lafaz. Ya. Dan hal ini banyak nas-nas di dalam eh, eh, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang membaca secara lafaz yang mempunyai faidah yang sangat besar, baik dari ganjaran pahala, baik dari menjadi sebaik-baiknya manusia, yang insya Allah akan kita sebutkan beberapa daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran, yang mana program inilah yang akan kita gulirkan, yaitu metodeku untuk khatam Al-Quran, yang digunakan untuk membantu, ya, sebagai sarana ikhwas sekalian mencari lingkungan agar bisa sama-sama kita bisa menghatam Al-Quran dengan target-target yang telah ditentukan, yang mudah-mudahan memudahkan ketika seseorang bersama dengan teman-teman yang mempunyai misi dan misi yang sama. Karena dikatakan al-mu'min dha'ifun li nafsihi. Seorang mukmin itu lemah terhadap dirinya sendiri. Sedikit sekali yang bisa melawan
dirinya untuk menjadi lebih maju. Tetapi dia qawiyun bi ikhwanihi. Dia menjadi kuat dengan teman-temannya. Oleh karenanya kita penting untuk mencari teman-teman yang satu misi untuk bisa bersama-sama sukses ya di dalam khususnya dalam hal ini membaca kitab Allah Subhanahu wa taala yang ini sebagai landasan dasar untuk kemudian meningkat menjadi mengetahui artinya, membaca dengan tartil, mengetahui artinya dan melaksanakan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Di dalam Sahih Bukhari, ya, dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga apa? Seorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, merekalah sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena mereka mempelajari apa yang menjadi kalamullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sebaik-baiknya perkataan yang tidak ada kedustaan di sana. Sebagai petunjuk manusia, hudal linnas. Sehingga orang yang pelajarinya mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Ya, kita ketahui bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebaik-baiknya malaikat yaitu Jibril alaihissalam untuk dibawa kepada sebaik-baiknya nabi itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul diturunkan di sebaik-baiknya bulan yaitu bulan Ramadan dan diturunkan di sebaik-baiknya malam yaitu malam Lailatul Qadar maka orang yang mempelajarinya mengajarkannya membacanya maka dia masuk ke dalam silsilah kebaikan ini. Di hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladhi yaqra'u Al-Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata padanya serta merasa berat, maka dia mendapatkan dua dua pahala. Ya, pahala juhudnya dia dalam membaca Al-Quran dan pahala bacaan Al-Quran yang dia dapatkan. Tentunya kita menginginkan ya menjadi orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, membaca dengan tajwid, membaca dengan lancar, supaya apa? Supaya kita bersama para para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah sifati la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kepadanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min." Ya, perumpamaan seorang yang beriman. Alladzi yaqra'ul Qur'an. Yang membaca Al-Qur'an kamathalil al-utrujah. Dia seperti buah utrujah. Ya. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Rasanya enak dan juga aromanya juga wangi. Ya. Bagi orang yang menciumnya merasa kewangian itu yang membuat dia ingin untuk memakannya. Dan setelah dimakan ternyata juga rasanya enak. Wa mathalul mu'min dan perumpamaan seorang mukmin, seorang beriman, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, kamathalit tamrah. Dia seperti buah korma. La riha laha wa ta'muha hulun. Dia tidak ada aromanya, ya, tetapi rasanya manis. Dan kita menginginkan menjadi seorang mukmin yang seperti buah turjah, ya, yang membaca Al-Quran. Ya, dengannya kita dilihat, dipandang orang menjadi seorang mukmin yang baik. Dan ternyata kenyataan di dalam diri kita juga adalah orang yang baik. Dan kita inginkan dengan itu, ya, dengan wasilah itu kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi derajat yang mulia sehingga kita bahagia dengan Al-Quran di dunia dan akan bersamanya di akhirat yang menjadi sebab kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain di Sahih Muslim dari Abu Umamah
Wasai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat, dia memberi syafaat kepada pembacanya. Subhanallah. Al-Quran memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan ini yang kita inginkan. Ya. Kita ingin satu dari kita saling tolong menolong, saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan satu program yang jelas supaya kita terpecut ya untuk menjadi maju, untuk sukses bersama-sama. Dengannya kita mendapatkan syafaat Al-Quran di hari yang mana tidak bermanfaat malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak kita. Subhanallah. Hadis-hadis ini sangat luar biasa yang mendorong seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai kitabnya, yang menginginkan keselamatan untuk terdorong dengan wasilah eh, kalamullah, kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sekalian. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan di Sahih Muslim dari Abu Hurairah, "Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah ta'ala." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di suatu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid ya. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Dan mereka saling mempelajari di antara mereka. Ya. Yang mana dalam program ini, metodeku untuk khatam Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Di rumah-rumah kita, di tempat-tempat pekerjaan kita, di jalan-jalan, di mobil kita, ya saat atau di motor kita, ya bagi yang hafal ya, ya. Atau di masjid-masjid kita. Yang mudah-mudahan ke depannya kita bisa wayatadarasuna bainahum. Dan ini ada ya tentang mempelajari Al-Quran, tafsir ya pada hari Jumat hari ini. Hari ini insya Allah habis asar untuk waktu Saudi Arabia jam 4 dan di Indonesia jam 8. Ya, jam 8. Yang pada eh, apa namanya? Link yang sama, insya Allah kita sudah sampai surat Yusuf ya. Pertemuan yang keempat ini. Yang mau ikut silahkan nanti jam 8 waktu Indonesia atau jam 4 waktu Saudi Arabia. Mudah-mudahan masuk di sini wa yatadarasuna bainahum. Apa yang mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Mereka turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah. Mereka dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan mereka disebutkan ya nama mereka ini para di majelisnya para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Empat faedah yang didapatkan orang-orang yang yatluna kitab Allah, yang mereka membaca Al-Qur'an, kemudian juga wa yatadarasuna bainahum. Mereka saling mempelajari satu dengan yang lainnya. Mereka mendapat eh, diliputi oleh sakinah, ketenangan ya. Karena seorang muslim ketika bersama dengan kalamullah, bersama dengan Al-Quran, dia seperti menemukan habitatnya. Seperti seekor ikan yang berada di air. Ya. Menyelam. Indah sekali. Cepat jalannya. Ya. Dan tenang di dalam. Begitulah seorang mukmin bersama dengan kitabnya yaitu Al-Quranul Karim. Dia akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah. Karena apa? Karena mereka juga diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikelilingi malaikat, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan juga nama mereka eh, disebut di sisi di sisi makhluk yang ada si Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullah fiman indah. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka pada para malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah, ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir
yang ingin saya sebutkan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan seorang yang bisa menghafal. Maka jangan sekali-kali untuk menghilangkan hafalan itu atau dihilangkan Al-Quran dari diri kita kecuali dengan kita ta'ahud, menjaga hafalan. Dengan apa? Dengan cara murajaah. Baik dengan membacanya, dengan melihat Al-Quran atau membacanya bil ghaib dengan hafalannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ta'ahadu Al-Quran. Ya, di riwayat Al-Bukhari. Hendaklah engkau jaga hafalan Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadih lahu asyaddu tafassiyan ya minal ibil fi uquliha. Demi Allah yang diriku berada di tangannya. Sungguh ia lebih cepat terlepas daripada unta dalam ikatannya. Oleh karenanya, hendaklah selalu dimurojaah. Ya mudah-mudahan bagi yang telah hafal Quran, dengan program membaca ini, membaca dalam arti baik melihat ataupun membaca dengan hafalannya, itu bisa menjadikan sarana untuk dia bisa menjaga menjaga Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia ahli Quran, ahlullah wa khasatuh. Ahlul Allah dan orang yang dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pendahuluan Bapak sekalian berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk program metodeku untuk khatam Al-Quran ini adalah program 120 hari. Ya, program 120 hari yang mana di 120 hari ini yang dimulai besok hari ya, eh, dipersilahkan para peserta sekalian untuk memilih satu dari 5 program yang ditawarkan sesuai dengan sesuai dengan eh, waktu yang ada di diri peserta sekalian. Ya. Program yang ditawarkan, yang di sini kita taruh apa namanya khutahnya ya, atau rencana belajarnya untuk program yang 3 juz setiap hari, maka dia akan menghatam Al-Quran setiap 10 hari sekali. Yang ngambil 2 juz berarti dia akan menghatamkan eh, satu satu bulan ya. Satu bulannya itu eh, sebanyak 2 kali. Atau 15 hari sekali dia khatam. Kemudian yang ambil 1 juz berarti 30 hari sekali. Yang ambil setengah juz maka dia 60 hari sekali setiap 2 bulan. Yang ngambil seperempat juz atau 5 halaman dia akan menghatamkan dalam waktu 4 bulan atau 120 hari. Sehingga apa? Sehingga yang dalam waktu 120 hari yang ngambil 3 juz per hari, maka dia akan khatam selama 12 kali. Ya, 12 kali. Yang ngambil 2 juz berarti dia akan khatam eh, dalam 120 hari ya. Dia akan khatam sebanyak 8 kali. Ya. Yang ambil 1 juz berarti akan khatam sebanyak 4 kali selama 120 hari program kita. Kemudian yang setengah juz akan khatam 2 kali. Sedangkan yang seperempat juz akan khatam sebanyak satu kali. Ya. Program kita dimulai hari Sabtu sampai hari Kamis. Sedangkan hari Jumat adalah waktu waktu libur untuk digunakan bagi yang mau menabung, silahkan menabung. Atau mengqadha barangkali ada hari-hari yang dia tidak sampai target. Ya, silakan dilakukan di hari Jumat. Jadi prosesnya adalah ketika membaca misalnya yang ngambil 3 juz, dia di tanggal 28 Desember ini besok ya, dia membaca juz 1 sampai juz 3. Kalau dia telah selesai, kemudian mengirim ke dalam grup laporan bahwasanya si Fulan bin Fulan pada tanggal sekian telah selesai membaca juz 1 sampai juz 3. Itu dianggap hadir. Kalau waktu Indonesia sampai pukul 00. Ketika selesai pukul 00 maka dianggap dia gaib, absen. Sedangkan yang ada di Saudi ya atau yang ada di sekeliling Saudi terakhir adalah pukul 20.00. Pukul 20.00 waktu Saudi. Selebihnya maka dianggap gaib. Ya. Nah, gaib ini berpengaruh. Ketika gaibnya terlalu banyak, maka dia kita
hendak keluarkan dari grup, barangkali ikut angkatan yang selanjutnya, ya, supaya tidak tidak mengganggu yang lainnya karena banyak banyak gaib. Ya. Jadi program kita, saya sebutkan tadi 120 hari yang akan dimulai tanggal 28 Desember, ini akan berakhir pada tanggal 15 Mei, insya Allah 15 Mei, 16 Mei, ya 16 Mei kita selesai, ya selesai untuk yang angkatan kedua ini. Dengan target untuk yang 3 juz, maka dia akan dengan apa khutbah atau rencana membaca Al-Quran, rencana tilawah yang kita taruh di sini ini selamanya 12 kali. Jadi ikhwas sekalian dan akhwat, sekarang ini silakan di print ya, sesuai dengan program yang diambil. Print, kemudian setelah selesai misalnya hari Sabtu, maka di checklist sambil laporannya dikirim ke grup. Begitu juga hari Ahad di checklist sambil laporan dikirim ke grup, dan selanjutnya sampai akhir eh, dia khatam, misalnya khatam sekali, kemudian eh, dimulai lagi pada apa namanya, mulai dari juz yang pertama. Ini yang 3 juz. Ini program yang 2 juz. Jadi sudah kami eh, buatkan program hariannya, sehingga nanti ikhwas sekalian ketika melihat, oh saya seharusnya sekian pada hari ini, harusnya sekian, berarti kalau tidak sesuai dengan yang tertulis berarti dia harus mengkomok supaya tidak tidak tertinggal dengan yang lain. Ini yang program 2 juz per hari, maka dia khatam sebanyak 8 kali. Nah, ini yang program 1 juz sehari, maka dia khatam sebanyak 4 kali. Ya, ini yang program setengah juz, maka dia khatam sebanyak 2 kali, dan program yang seperempat juz, maka dia khatam pada tanggal 15 Mei, dia khatam sebanyak 1 kali. Dan program ini kita liburnya hanya hari Jumat. Sehingga nanti bertepatan dengan Ramadan atau Idul Fitri, maka tidak tidak ada libur. Tetap baca. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa membuat menjadi kebaikan. Walaupun di Idul Fitri kita baca di waktu senggang. Ya tentunya ya di sini jangan jangan berikan Al-Quran itu di waktu senggang kita, tapi berikanlah waktu khusus ya untuk membaca Al-Quran supaya kita bisa sukses di dalam yang menjadi target kita. Ya. Kita jadikan ini target kehidupan kita. Tentunya program metodeku untuk khatam Al-Quran ini adalah sebagai wasilah, wasilah untuk teman-teman bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 120 hari tadi. Apakah setelahnya tidak? Ya, jangan. Ini sebagai latihan untuk kemudian setelah selesai misalnya 120 hari, silakan. Kalau mau ikut gelombang selanjutnya silakan, karena dengan bersama-sama itu lebih memudahkan. Atau mudah-mudahan setelah terbiasa menjadi lebih 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 semangat. Ya. Tentunya ikhwah, ketika target tidak tercapai, maka harus diqadha pada hari Jumat. Kalau yang mampu mempunyai waktu lebih, misalnya dia mengambil 3 juz per hari, tapi ternyata dia baca 4 juz, 5 juz, maka dipersilahkan. Tidak mengapa. Yang tidak perbolehkan adalah kurang daripada target. Tapi ketika lebih dari target, maka itulah yang diinginkan. Ya, inilah sekilas tentang program metodeku untuk khatam Al-Quran untuk yang angkatan kedua. Dan alhamdulillah angkatan yang pertama telah berjalan, subhanallah, teman-teman semangat, baik dari yang laki-lakinya ataupun yang perempuannya. Dan sampai sekarang sebagian sudah khatam sekali, sebagian ada yang khatam 2 kali. Ya, subhanallah, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan eh, keikhlasan pada diri kita sekalian, yang mudah-mudahan dengannya kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Silakan ikhwah, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Bisa dengan langsung buka mic-nya atau dengan tulisan, silakan.
Sebagian angkatan pertama pada ngikut ini ya. Baik, sepertinya sudah jelas ya. Kalau jelas, Alhamdulillah. Dengan izin Allah, insya Allah kita bersama-sama mulai besok untuk angkatan yang kedua. Dan ini grup terpisah ya, terpisah dari dari angkatan pertama. Biar kita bisa fokus kepada setiap angkatannya. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.